Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat mampu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita diberikan istiqamah dalam ibadah, khususnya di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat ma'as salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa merasakan ibadah di bulan Rajab. Kita dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap bisa ibadah di tahun 2025. Sebaik-baik seseorang adalah orang yang diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala dan semakin meningkat amal ibadahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umur, wa hasuna amalu, dan baik amalnya. Orang kalau tambah panjang umur, tambah amalnya, berarti semakin dekat kepada Allah. Semakin tinggi nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita minta panjang umur, jangan titik di situ. Minta panjang umur fi taatillah. Panjang umur dalam rangka tetap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis di situ diceritakan, kana rajulani min baliyin hayyin min Qudaah aslama ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada dua orang masuk Islam dari kampung Bali namanya. Bali di Arab, bukan di Indonesia, okay? Min Qudaah, dari kabilah Qudaah. Ada dua orang masuk Islam, fastusyhida ahaduhuma wa akhar al-akhar sanatan. Ada dua orang masuk Islam bareng, tapi salah satu dari dua orang ini mati syahid ketika berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sementara yang satu lagi panjang umur sampai tahun depan dan dia tidak mati syahid. Qala Talhah bin Ubaidillah fara'aitul muakhkhara minhuma udkhilal jannata qabla syahid. Ada seorang sahabat Nabi yang bernama Talhah bin Ubaid. Dia bermimpi melihat
Salah satu dari dua orang ini masuk surga lebih dulu. Siapa dia? Yaitu yang panjang umur dan tidak mati syahid. Masuk surganya lebih dulu daripada yang mati syahid. Fata'ajjabtu lidzalik fa asbahtu fadzakartu dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia sangat heran. Jadi kadang-kadang mimpi itu semacam ilham, Bapak Ibu ya. Ini bukan mimpi sembarangan ini. Mimpi ngelihat dua orang ini masuk surga, tapi yang panjang umur lebih dulu masuk surga. Padahal yang satunya meskipun dia tidak panjang umur tapi dia mati syahid. Lalu mimpi ini kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awalaysa qad shoma ba'dahu Ramadan wa shalla 6,000 rak'atin wa kadza rak'ata salata sunnatin. Ketika itu dilaporkan kepada Nabi, Nabi bersabda, bukankah yang panjang umur itu tadi melakukan puasa Ramadan setelah temannya meninggal dunia? Artinya apa? Puasa Ramadannya lebih banyak dari yang meninggal syahid. Dan dia sudah sholat sampai 6.000 rakaat karena panjang umur. Wa kadza rak'atan salata sunnatin, dan dia sholat sunnah sekian rakaat lebih hebat atau lebih banyak daripada yang mati syahid. Jadi mimpinya itu tidak disalahkan oleh Nabi, tapi diterangkan kenapa yang panjang umur itu masuk surga duluan, yaitu karena umurnya panjang dan semakin banyak ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah nggak Pak kita mimpi kayak begini nih? Nggak pernah ya, mimpinya aneh-aneh aja tuh ya. Mimpinya ngelihat pocong, lihat ini orang mimpinya beneran ngelihat temannya masuk surga lebih dulu. Itu kan semacam ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mari kita syukuri kita dipanjangkan umur oleh Allah dan ketemu bulan Rajab. Semoga berlanjut bulan Sa'ban dan berlanjut bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balighna Ramadan. Nah, ini doa Allahumma barik lana fi Rajab. Ada orang yang anti dengan doa ini, hadisnya dhaif. Ini doa Bapak Ibu ya. Doa itu jangankan ada bau-bau Nabi, dari ulama saja boleh kita baca. Sedangkan doa ini sumbernya dari hadis meskipun hadisnya dhaif. Ingat Pak, hadis dhaif itu bukan hadis palsu. Hadis dhaif itu ada beberapa trouble pada perawinya. Mungkin ada perawi yang diindikasikan, misalkan pelupa, diindikasikan ini orang belum jelas jujur tidaknya. Jadi masih ada bau-bau Nabi hadis dhaif itu. Nah, hadis dhaif menurut para ulama kita bisa diamalkan dalam rangka ibadah-ibadah yang sifatnya kebaikan. Sifatnya puasa sunnah, sholat sunnah, itu boleh diamalkan. Apalagi ini doa, dan doanya bagus sekali. Ya Allah, berikan keberkahan-Mu kepada kami di bulan Rajab, bulan Sa'ban, dan panjangkan umur kami sampai bulan Ramadan. Dan sejak dahulu para pendahulu-pendahulu kita, para ulama-ulama kita, kalau sudah masuk bulan Rajab itu ibadahnya sudah mulai tensinya naik. Maka misalkan Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau mengatakan Rajab syahruz zar'i, bulan Rajab itu bulan mulai menanam. Wa Sya'ban syahrus saqyi, Sya'ban itu adalah bulan menyiram tanaman kita. Wa Ramadan syahrul hasad, sementara Ramadan adalah bulan panen. Jadi orang-orang yang biasanya gagal di bulan Ramadan itu biasanya ibadahnya ujuk-ujuk. Ramadan semangat raweh, 3 hari doang nggak ke masjid lagi. Kenapa itu terjadi? Karena dia nggak punya muqaddimah.
Harusnya sejak bulan Rajab itu sudah mulai ditata kembali ibadahnya, jamaahnya ditata. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Sehingga apa? Sya'ban tambah meningkat, Ramadan puncaknya, Syawal berlanjut. Itu pertama. Ada juga ulama mengatakan Rajab miftahu ashhuril mubarakah. Bulan Rajab adalah kunci dari bulan-bulan penuh barokah. Karena ini akan berlanjut, Pak. Rajab, lanjut Sya'ban, lanjut Ramadan, jedah Syawal, langsung masuk bulan haji. Jadi awalnya, habis bulan haji ada bulan Muharram. Jadi ini adalah awal dari bulan-bulan barokah, yaitu bulan Rajab. Nah, maka ulama kita sepakat, seluruh umat sepakat kalau Rajab bulan mulia, itu sepakat. Kenapa? Karena dalam ajaran Islam ada bulan istimewa, bulan Ramadan. Bulan Ramadan disebut langsung namanya oleh Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Jelas. Itu bulan istimewa pertama adalah bulan Ramadan. Yang kedua, yang istimewa adalah bulan-bulan haram. Sebutannya bulan haram. Apa saja itu bulan haram? Disebutkan dalam Al-Quran. Inna iddata syuhuri indallahi 12 syahran. Sesungguhnya bilangan bulan menurut Allah yang ditetapkan oleh Allah adalah 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 itu ada 4 bulan haram. Ayatnya kan begitu. Dzalika dinul qayyim. Kelanjutannya, nggih. Nah, terus di akhir ayat disebutkan fala tadlimu fihinna anfusakum, jangan kamu berbuat dolim, jangan berbuat dosa di 4 bulan tersebut. Jadi ada tekanan dari Allah, jangan berbuat dosa di 4 bulan tersebut. Kenapa pakai begitu? Padahal kan berbuat dosa itu tidak boleh di tiap bulan. Lalu kenapa Allah menyebutkan jangan berbuat dosa di 4 bulan tersebut? Karena apa? Nilainya lebih besar dari bulan-bulan biasa. 4 bulan haram itu apa saja? Dijelaskan oleh hadis Nabi Muhammad SAW. 4 bulan itu adalah 3 bulan berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan yang satu adalah nyempal sendirian, yaitu bulan Rajab. Maka ulama kita sepakat 4 bulan ini bulan mulia, jangan sembarangan berbuat dosa. Difahami oleh ulama-ulama kita, setiap amal kebaikan yang dilakukan di 4 bulan ini nilainya tidak sama dengan di bulan-bulan yang lain. Bapak jamaah, bulan Rajab beda sama bulan sebelumnya. Sedekah di bulan Rajab nilainya beda dengan bulan sebelumnya. Bulan Jumadil Akhir beda nilainya. Ini bulan haram. Bulan haram. Nah, dulu kalau bulan haram itu diharamkan berperang. Bulan damai, bulan haram. Dan Rajab adalah merupakan bulan haram. Maka seluruh ibadah di bulan ini nilainya tidak sama dengan bulan-bulan biasa. Nah, dari 4 bulan haram itu yang paling mulia yang mana? Nah, yang paling mulia bukan bulan Rajab, Pak, tapi bulan Muharram. Nah, itu harus dikoreksi. Dari 4 bulan haram tersebut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, mana yang paling mulia? Bulan Muharram. Kenapa? Ada hadis Nabi Muhammad SAW. Afdalus salati ba'dal faridah salatul lail. Salat yang paling afdal setelah salat fardu adalah salat malam. Wa afdalus siyami ba'da Ramadan, dan puasa yang paling afdal setelah Ramadan adalah siyamu fi syahrillahil muharram,
yaitu puasa di bulan Allah yang bernama Muharram. Nah, itu yang paling utama. Maka urutannya menurut para ulama Syafi'iyah, pertama adalah bulan Muharram, bulan Rajab, bulan Dzulhijjah, bulan Dzulqa'dah. Itu adalah 4 bulan yang disunnahkan puasa. Maka kita tidak boleh ekstrim kanan, ekstrim kiri. Ada yang berpandangan puasa Rajab bid'ah, salah besar, Pak. Orang puasa Rajab kok bid'ah, itu gimana ceritanya? Gimana ceritanya? Itu bulan haram. Nah, makanya seluruh ulama sepakat, Syafi'i, Hanafi, Maliki sepakat, disunnahkan puasa di bulan haram termasuk Rajab. Hambali mengatakan begini, sunnah puasa di bulan haram, makruh hanya puasa Rajab saja. Jadi makruh kalau kita nggak mau puasa kecuali Rajab doang. Nah, ini yang makruh menurut siapa? Menurut Imam Hambali. Ada orang yang berlebihan sehingga apa? Kalau Rajab itu luar biasa puasa, yang lain nggak mau puasa. Loh, kok bisa begitu? Ya, ini harus dikoreksi. Bukan dikoreksi puasanya, pemahamannya dikoreksi. Puasa Rajab sunnah, tapi jangan dianggap Rajab doang. Kalau Bapak itu ahli puasa, itu bulan Sya'ban juga sunnah puasa, bulan Muharram juga sunnah. Nah, ini yang dikoreksi. Meskipun ada hadis-hadis palsu tentang Rajab, bukan berarti membatalkan kesunahan puasa Rajab. Kalau model saya nggak kuat puasa, Pak. Ya, puasa sehari 2 hari di bulan Rajab, merasakan auranya bulan Rajab. Nanti bulan Sya'ban juga begitu, kita usahakan puasa meskipun sehari 2 hari. Karena apa? Nabi itu sangat sering puasa bulan Sya'ban. Makanya hadis yang paling sahih yang bisa digunakan dasar untuk puasa Sya'ban, untuk puasa Rajab adalah tadi. Yang pertama adalah bagian dari bulan haram. Yang kedua adalah hadis Nabi begini. Nabi ditanya oleh salah satu sahabatnya yang bernama Usama bin Zaid. Qultu ya Rasulullah, lam araka tasumu min syahrin minasyhur ma tasumu min Sya'ban. Nabi, saya tidak pernah melihat engkau puasa sebanyak bulan Sya'ban. Ada apa? Berarti Nabi itu tiap bulan bisa jadi puasa, bisa jadi enggak. Tapi yang paling durasinya paling panjang adalah bulan Sya'ban. Dijawab oleh Nabi, dzalika syahrun yaghfulun nasu fi. Bulan Sya'ban itu bulan yang terlupakan oleh manusia. Baina Rajab wa Ramadan, terlupakan antara Rajab dengan Ramadan. Berarti orang dulu sudah banyak yang puasa Rajab itu. Kenapa? Ini kan isyarat. Orang itu biasanya ingat Rajab, ingat Ramadan, Sya'bannya lupa. Kalau saya nggak mau lupa. Nah, kan begitu. Nah, wa huwa syahrun turfa'u fihil a'mal. Bulan Sya'ban itu bulan dilaporkannya amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaim. Aku ingin ketika amalku diangkat oleh Allah itu aku sedang puasa. Nah, jadi Rajab sunnah puasa, Sya'ban sunnah puasa, Ramadan wajib puasa. Syawal sunnah puasa lagi 6 hari. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi jangan dibilang bid'ah orang puasa Rajab, diingatkan. Tapi jangan Rajab doang ya. Kan ada orang berlebihan, Rajab mau puasa, hari Arafah nggak puasa. Kan keliru. Kalau Arafah itu jangan sampai nggak puasa loh. Kok Rajab doang? Nah, diingetin, Bapak itu saya lihat kok puasa Rajab ya, tapi kalau Arafah nggak puasa. Nah, keliru Pak, itu harusnya Arafah lebih sunnah daripada Rajab gitu. Jadi jangan dilarang. Kalau dilarang dia malah nggak ibadah. Arafah nggak puasa, Rajab nggak puasa. Jangan dilarang. Jadi kadang-kadang orang itu saking semangatnya sampai melarang orang ibadah. Jangan ibadah. Karena pernah ada murid nanya kepada saya, Pak Ustadz, saya dulu itu puasa Rajab itu banyak puasa, tapi saya dengar bid'ah, saya nggak pernah puasa sekarang. Loh, jadi nggak puasa kan? Padahal dia biasanya puasa itu.
Bukan begitu, Dek, bukan begitu. Yang tidak boleh itu mengagungkan Rajab seolah-olah Rajab paling mulia. Rajab mulia, tapi ingat, Muharram juga lebih mulia dari Sya'ban, dari Rajab. Maka silakan adik puasa Rajab, Sya'ban juga sunnah puasa. Namanya sunnah itu kan dikembalikan kepada kita. Mau puasa silakan, tidak mau puasa juga tidak berdosa. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berawal dari bahwa bulan haram itu jangan banyak dosa, maka ada ulama itu yang mengajak jamaahnya untuk banyak istighfar di bulan Rajab. Maka disebutnya Rajab syahrut taubah. Bulan Rajab itu bulan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, Rajab sunnah puasa. Meskipun tidak ada penjelasan secara spesifik apa fadilah dari puasa Rajab secara khusus, tidak ada. Tapi masuk kepada pahala puasa secara umum gitu. Ada hadis, tapi hadisnya lemah. Misalkan di surga ada sungai yang bernama sungai atau telaga yang bernama Telaga Rajab. Airnya lebih manis dari madu, lebih putih dari susu. Barang siapa yang puasa Rajab, maka Allah akan berikan minuman dari surga tersebut. Itu kan dhaif. Dhaif ya kita jadikan apa? Kita jadikan catatan, oh ada hadis dhaif. Tapi bukan berarti keberadaan hadis dhaif, keberadaan hadis maudhu itu membatalkan sunnahnya puasa Rajab. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka secara umum seluruh amal soleh pahalanya naik kalau di bulan haram. Apapun, sholatkah, puasahkah, sedekahkah, dan lain sebagainya. Begitu juga sebaliknya, seluruh perbuatan dosa makin naik dosanya. Kalau kita bicara hukum Bapak Ibu ya, jangan pernah lupa hukum yang berlaku untuk kita itu kan ada 5: wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Wajib gak bisa ditinggalkan dosa. Haram kalau dilakukan berdosa kepada Allah. Sunnah itu apa? Kalau dikerjakan dikasih pahala oleh Allah. Gak dikerjakan ya gak berdosa. Itu sunnah. Nah, jangan ketelimbang. Ada sunnah dalam makna hukum, wajib, haram, sunnah, hukum. Ada sunnah yang merupakan dasar hukum, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Itu beda, konteksnya beda. Al-Quran sumber hukum, As-Sunnah sumber hukum. Sunnah itu apa? Fi'lun Nabi, yang dilakukan oleh Nabi, qaulun Nabi, atau pernah diucapkan oleh Nabi, atau takriruhu, atau persetujuan yang dilakukan oleh Nabi. Maksudnya apa? Ada orang berbuat, Nabi tidak komentar, itu berarti termasuk sunnah. Tapi sunnah ini akan dipreteli nanti hukumnya. Ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah. Karena begitu. Misalkan Nabi pernah berpesan, zuru al-kubura fa innaha tudzakirukum al-akhirah. Lakukanlah ziarah kubur, karena ziarah kubur itu mengingatkan kamu kepada akhirat. Pertanyaannya, hukumnya apa ziarah kubur? Wajib? Oh tidak, nggak ada ulama yang mengatakan wajib tuh. Padahal perintah Nabi, iya ini sunnah Nabi, ada perintahnya. Cuma kan kemudian dianalisa, hukumnya apa ziarah kubur? Hukumnya adalah sunnah. Bahkan ada yang mengatakan mubah, boleh saja itu. Nah, jadi ada sunnah dalam arti sumber hukum, pernah diucapkan Nabi atau dilakukan Nabi atau disetujui oleh Nabi. Ada yang sunnah yang merupakan produk hukum, yaitu ada haram, ada wajib, ada sunnah, ada makruh, ada mubah. Makruh itu apa? Makruh itu kalau dilakukan nggak sampai berdosa, cuma ada larangan, misalkan, atau
tidak sesuai dengan petunjuk Nabi. Contoh, minum berdiri. Itu hukumnya apa? Bukan haram, makruh. Orang minum berdiri, dosa loh, nggak dosa. Makruh, sebaiknya Anda duduk. Kalau duduk sesuai tuntunan Nabi, berdiri enggak. Tapi sesekali Nabi pernah minum air zam-zam berdiri. Nah, itu kan dianalisa ulama. Berarti minum berdiri itu enggak sampai dosa, cuma makruh. Kenapa? Nabi hanya melakukan sekali dalam seumur hidupnya. Untuk menjelaskan bahwa itu enggak sampai haram. Nah, ada juga yang berpandangan, Pak. Ini madhab Hanafi mengatakan kalau minum air zam-zam itu berdiri, kayak melihat Nabi waktu itu. Jadi itu. Nah, sama dengan puasa Rajab. Kalau ditanya Rajab apa hukumnya puasa Rajab? Ya sunnah kita gitu. Maksudnya apa? Kalau dikerjakan dikasih pahala oleh Allah. Kalau nggak dikerjakan ya nggak berdosa. Nah itu hukum. Gitu. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berbuat pahala dianjurkan, berbuat dosa awas, hati-hati di bulan Rajab. Apa aja dosa itu? Banyak Pak dosa itu. Termasuk ada hadis Nabi yang sahih, riwayat Imam Muslim disebutkan, uridot alayya a'malu ummati, diperlihatkan kepadaku perbuatan-perbuatan umatku, hasanuha wa sayyi'uha, amal yang baik, amal yang buruk. Fawajadtu min mahasiniha, ternyata di antara kebaikan umatku yang diperlihatkan oleh Allah kepadaku adalah imatatul adza anit thariq, menyingkirkan sampah dari jalan. Itu kebaikan umatku yang diperlihatkan kepadaku. Wa min masaiwiha, dan termasuk yang jelek adalah apa? An-nukha'atu fil masjid la tudfan, ngeludah di masjid nggak ditimpa dengan tanah. Zaman dulu kan masjidnya pasir Pak ya, ada orang ngeludah, dosa itu. Bagaimana solusinya? Bersihkan. Cara bersihnya gimana? Ditimpa dengan pasir supaya lenyap. Nah, jadi ngotorin masjid itu apa? Haram Pak. Ngeludah di karpet, dosa. Pernah dilihatkan pada Nabi itu perbuatan dosa umatnya diantaranya adalah mengotori masjid. Nah, sedikit kita bahas. Masjid itu kan statusnya apa? Wakaf. Termasuk air yang ada di masjid, toilet yang ada di masjid. Apalagi Pak? Ya macam-macam ya, fasilitas masjid. Pertanyaannya, ini masalah hukum ya. Boleh enggak menggunakan fasilitas masjid tanpa melakukan sholat di masjid? Mampir doang, pistur, kabur. Kalau saya sakit hati Pak, kan di pesantren itu ada musola ya, musola santri dan warga. Nah, mulai semester ini tahun ini itu ada warung, itu ada warung, bukan warung Madura gitu, warung Jawa namanya, karena yang jualan orang Jawa bukan orang Madura. Itu punya warung deket situ gitu. Itu anak sekolah kalau mau bolos itu ke situ. Nah, kalau pipis BAB ke pesantren kita Pak, ke musola, itu kan agak subhanallah, ini orang segini banyak ini masuk musola kita, habislah air kita ini. Kan pesantren itu kan mewakafkan musola dan fasilitasnya untuk santri, untuk masyarakat yang sholat. Ini kan nggak sholat, pipis doang kabur, dan musolamu dan toilet musola lebih bagus dari toilet sekolahnya. Nah ini masalah. Para wakifin nggak setuju, para wakifin. Nah ini yang menyebabkan haram. Wakifinnya itu nggak setuju kayak begitu. Nah maka ada dibahas oleh ulama kita tentang hukum itu. Saya bacakan. Dianalisa oleh ulama kita, ulama dulu bukan ulama sekarang Bapak Ibu ya. Yang pertama yang mengatakan halal begini, saya baca terjemahnya. Syekh Allamah Tablawi ditanya tentang masalah kamar mandi dan tempat air yang berada di masjid
yang berisi air ketika tidak diketahui status pewakafan air tersebut. Ini di kitab Fathul Mu'in. Apakah untuk minum, untuk wudhu, untuk mandi wajib atau sunnah, atau membasuh najis? Beliau menjawab, sesungguhnya apabila terdapat tanda-tanda bahwa air tersebut disediakan untuk kemanfaatan manfaatan umum, maka boleh menggunakannya untuk semua. Nah, catatannya adalah jika terdapat tanda-tanda bahwa air tersebut disediakan untuk kemanfaatan umum, maka boleh menggunakan untuk semuanya yang tersebut di atas. Itu yang memperbolehkan. Nah, tanda-tandanya bagaimana? Tanda-tandanya itu dikembalikan kepada pola pikir masyarakat yang punya masjid. Menurut hemat kita, warga sini, Bapak Ibu ya, itu tadi yang menghalalkan. Kok satunya nggak bisa dibuka ini, error gitu. Yang satu lagi mengharamkan itu semua. Maka kesimpulannya bagaimana? Dikembalikan kepada, kalau dalam bahasa usul fikihnya, urf itu adat istiadat masyarakat situ. Masyarakat situ ridho enggak kalau misalkan toilet masjid itu dipakai anak sekolah pipis doang? SMP 1 misal, SMP 2, SMP 1 gitu. Datang ke masjid, pipis kabur. Ridho apa tuh? Jawab Pak, ridho apa enggak? Pandangan orang enggak ridho gitu. Misalkan ada orang mewakafkan sumur, Pak, saya wakaf sumur untuk masyarakat. Apa yang bisa difahami? Masyarakat bisa ngambil air untuk minum, untuk perbekalannya, untuk mandi di rumahnya. Tapi kalau ada orang ngambil satu tangki untuk dijual, boleh apa enggak? Ya enggak boleh. Itu wakifnya enggak terima kayak begitu. Maka hukumnya apa kalau bawa tangki? Haram. Meskipun diwakafkan untuk masyarakat umum, karena itu enggak lumrah begitu. Masjid kita, masjid perumahan, apakah boleh misalkan dipakai oleh warga mandi BAB di situ, habis itu pulang mandi BAB, boleh? Boleh apa enggak secara sudut pandang masyarakat? Enggak boleh. Kalau sekali-kali mau boleh, kalau tiap hari kenapa? Karena statusnya wakaf. Beda misalkan orang mewakafkan masjid pinggir jalan, memang untuk musafir itu, silakan. Misalkan di Masjid Anyer gitu kan, ditulis, saya baca itu, kalau hanya pipis doang, pakai kamar mandi belakang, gitu ditulis di Anyer itu. Jangan mengotori tempat wudhu, nah gitu dikasih. Kalau untuk mampir pipis doang, pakai yang belakang. Ini untuk yang wudhu mau sholat. Sama Pak, kampung kita ada orang ngekos di situ, di kampung situ nih. Ada orang kos-kosan itu perempuan, airnya mati, ujuk-ujuk masuk ke musola. Saya lagi bersih-bersih itu, Bapak saya numpang mandi, kan kaget. Lagi bersih-bersih kamar mandi, ada cewek mau mandi, nggak pakai kerudung. Untung iman masih ada itu Pak. Kalau imannya nggak ada kan bisa berbuat macam-macam itu, kaget. Sekali udah masuk kamar mandi bagaimana? Besoknya lagi masuk lagi, ya kita nggak terima, panggil, Bu, ini bukan toilet umum ya, ini musola untuk yang make mau sholat. Kalau untuk mandi kayak begini ya nggak boleh. Itu kan apa? Pola pikir kita masyarakat, nggak boleh. Berarti kalau ada orang yang ngotot, ya haram. Kenapa? Para pewakafnya tidak ridho. Karena apa? Status wakaf itu harus diperuntukkan sesuai niatan yang diberikan oleh para pewakaf. Nah, kita bikin toilet masjid itu untuk apa? Untuk orang yang memakai masjid. Mungkin untuk musafir yang numpang sekali dua kali gitu. Tapi kalau ada orang numpang tiap hari ngekos di sana, kamar kosnya nggak enak untuk mandi, tiap kamar mandinya habis airnya datang ke masjid mandi. Bapak ridho? DKM-nya ridho? Nah, setengah ridho.
Nah, halal haramnya dari situ, Pak. Halal haramnya dari situ. Kalau memang diperuntukkan untuk semua kepentingan umum, misalkan begitu, ya halal. Tapi kan adatnya nggak begitu. Adat di masyarakat kita yang namanya aktivitas masjid, toilet masjid itu ya digunakan untuk para pengguna masjid. Mau sholat silakan, mau BAB, mau pipis silakan. Tapi kalau ada orang datang BAB doang sekali, ya nggak apa-apa. Kalau tiap hari menjadi masalah. Nah, makanya bisa nanti hukumnya adalah haram. Jangankan begitu, ngeludah aja haram kok, apalagi yang lebih besar. Maka dikembalikan kepada urf. Jadi ada hukum itu, hukum Bapak Ibu ya, hukum itu dikembalikan kepada halal haramnya, dikembalikan kepada pola pikir masyarakat situ. Kalau masyarakatnya itu ridho, misalkan masjid-masjid pinggir jalan, tempat wisata, itu kan orang udah biasa itu. Ya namanya juga masjid, misalkan masjid terapung, ada masjid terapung, itu pasti orang pakai kapanpun. Nah itu. Dan itu hanya ada di Indonesia, Pak. Di Timur Tengah nggak ada itu, Pak. Di Timur Tengah itu masjid sholat jamaah 15 menit tutup brek, mau zikir keluar. Gak bisa. Jangankan pakai toiletnya, mau zikir aja harus keluar kok. Kecuali Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Kalau gak percaya, Bapak sholat di masjid yang bukan Masjidil Haram, Masjid Nabawi di Arab Saudi, silakan. Nanti 15 menit setelah sholat masih ditutup. Indonesia itu kelebihannya, semua masjidnya open, kapanpun bisa. Nah, sama Bapak Ibu ya, ada masjid dekat travel, ada travel. Jadi kalau ada umroh, pemberangkatan, itu masjidnya penuh dengan keluarga orang yang umroh di situ, makan bareng, minum di situ. Yang ngeluh juga marbotnya, Pak. Bagaimana ini? Travelnya harus tanggung jawab itu. Kalau begitu terus bisa jadi Anda berdosa. Kenapa? Masjid ini tidak disediakan untuk para pengguna travel. Iya, kalau satu orang dua orang sholat, untuk sholat saja sih nggak masalah karena masjid itu sholat, Pak. Tapi kan ini untuk makan, untuk ngopi di situ, bawa termos, nih. Nah ini, maka untuk menentukan hukumnya itu dikembalikan kepada urf. Urf itu apa? Adat istiadat yang berlaku di daerah tersebut. Kalau melanggar adat istiadat masyarakat, itu bisa haram karena memang masjid di situ tidak diwakafkan untuk hal seperti itu. Seperti itu. Mungkin itu hadirin yang bisa kami sampaikan. Jadi intinya kita belajar hukum tidak nyinggung siapapun, Pak. Ini belajar hukum, murni hukum ya. Tadi kan gara-gara ada keutamaan bulan Rajab, dan Rajab itu bulan haram, bulan mulia, maka jangan berbuat dosa. Termasuk dari dosa yang pernah disinggung oleh Nabi adalah meludah di masjid nggak dibersihkan. Apalagi perbuatan-perbuatan lain yang mengotori masjid. Itu ya nanti di akhirat kita akan ditanya oleh Allah. Dosa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk hukum wakaf. Itu kan hukum wakaf. Wakaf sumur. Nah, dulu kan Sayyidina Utsman itu wakaf bi'ru rumanah, mewakafkan air rumanah untuk umat. Minum, ngambil air boleh, tapi bukan untuk dijual lagi. Ini kan air wakaf untuk masyarakat, udah sedot aja satu tangki dijual ke kampung-kampung. Ya dosa kalau begitu, tidak boleh. Itu digunakan untuk apa? Untuk kepentingan yang sifatnya bukan untuk kepentingan bisnis. Gitu. Termasuk Bapak Ibu, jual beli di masjid itu tidak boleh. Ada pedagang menggelar dagangan di masjid, itu dilarang oleh Nabi, nggak boleh sebenarnya. Bahkan pernah didoakan oleh Nabi, semoga nggak laku, semoga nggak barokah gitu. Jangan dianggap berdagang di masjid itu baik, gelar dagangan nggak boleh. Gelar dagangan di sana, di depan sana, di jalannya gitu. Jangan berdagang di masjidnya itu.
Mungkin itu hadirin, barangkali ada yang ingin ditanyakan kami persilakan. Ihdinas shiratal mustaqim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Haji? Kurang dengar. Kurang keras. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa kepada Allah bisa pakai bahasa apapun. Kalau di luar sholat, Bapak Ibu ya, kalau di luar sholat pakai bahasa Indonesia boleh, bahasa Jawa boleh, bahasa Arab boleh. Silakan. Ada doa-doa dari Nabi, itu bahasa Arab. Nah, usahakan kalau kita berdoa pakai doa Nabi, kita faham maknanya supaya tambah khusyuk. Misalkan Allahumma inni as'alukal huda, ya Allah saya minta petunjuk, wattuqa, ketakwaan, wal afaf, dan bisa menjaga harga diri ya Allah, wal ghina, dan minta kaya. Boleh Pak minta kaya? Boleh. Boleh minta kaya. Nyinggung kaya Pak ya. Ada hadis Nabi begini, ada 3 orang yang dicintai oleh Allah dan Allah sangat ridho dan Allah akan berikan kabar gembira surga kepada dia. Siapa itu? Di antaranya adalah satu, di antaranya saja, laki-laki punya istri cantik. Nah, yang nggak cantik ya mohon maaf Pak. Laki-laki punya istri cantik, punya ranjang yang mewah, luas, kemudian dia bangun malam untuk tahajud meninggalkan syahwatnya. Masya Allah. Bisa nggak Pak? Istrinya cantik, masih muda, rumahnya bagus, ranjangnya luks. Tapi ketika malam hari dia tinggalkan itu semua. Dia tinggalkan istrinya, dia tinggalkan ranjangnya untuk Allahu Akbar, sujud kepada Allah. Itu Allah sangat ridho. Nah kalau kita yang ranjangnya udah banyak kutunya, istrinya pas-pasan, nggak tahajud, gimana? Ibu-ibu juga begitu, suaminya pas-pasan, rumahnya juga sederhana, nggak tahajud itu. Padahal Allah ngasih itu, tapi ngasih stimulus. Ada 3 orang yang sangat dicintai oleh Allah. Seseorang yang istrinya cantik, ranjangnya mewah, tiba-tiba di malam hari dia tinggalkan syahwatnya untuk berzikir kepada Allah, tahajud. Itu Allah sangat cinta kepada dia. Jadi silahkan kaya Pak, silahkan rumah yang bagus, tapi jangan lupa, jangan mengalihkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kemudian di antara waktu yang mustajab adalah ba'da shalawatil maktubat. Setelah sholat fardu itu juga mustajab doa. Antara azan dan iqamat itu juga mustajab doa. Kemudian di sepertiga malam mustajab doa. Itu kalau kita lihat waktu Bapak Ibu. Atau kondisi jiwa kita lagi khusyuk, wah itu mustajab itu Pak, lagi khusyuk. Entah kena musibah apa, lagi sangat konsen kepada Allah, itu biasanya mustajab itu. Memang waktunya waktu biasa, cuma kondisi jiwanya lagi khusyuk. Nah itu bisa mustajab, bisa mustajab itu. Ada doa begini Pak. Orang ini cerita dokter Arab Saudi. Dia nerima pasien buta. Sebagai seorang dokter dia sering berbagi dengan pasiennya. Buta dari kapan butanya Bu? Cerita sang ibu ini, dulu Pak dokter saya itu punya anak selalu perempuan. Berdoa terus pengen anak laki-laki nggak dikabulkan oleh Allah. Suatu saat ketika dia sudah ibaratnya putus asa mungkin ya, dalam tanda kutip, suaminya sering, kok anak kita kok cewek terus ya, mah kapan punya anak laki-laki? Dia berdoa, ya Allah saya pengen anak laki-laki meskipun harus kehilangan mata saya. Begitu dia doanya. Habis itu hamil.
lahir laki-laki digendong. Suatu saat anak laki-laki nyakar-nyakar kena mata ibunya, buta. Mustajab doanya itu. Doanya aneh-aneh ya. Ya Allah. Ya Allah, kasih saya anak laki-laki ya Allah, meskipun mata saya harus buta. Ya dikabulkan oleh Allah. Khusyuk dia. Jadi hati-hati Pak ya. So marah-marahnya sama, jangan doa macam-macam. Anaknya doa kali ya Allah, jadikan ulama ya Allah. Siapa tahu mustajab ya. Kadang-kadang kita ngucap jelek itu kejadian Bapak Ibu ya. Nah, itu. Jadi bisa di waktu-waktu yang disebut Nabi mustajab, setelah sholat fardu antara adzan dan iqamat, termasuk juga di tengah malam, itu doa yang mustajab. Atau di saat kita sedang begitu konsen minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tentang hadis Nabi. Jadi kan begini Bapak Ibu, hadis Nabi itu ditulis tidak di zaman sahabat, di zaman tabi'in udah mulai ditulis. Nah, generasi selanjutnya, generasi ketiga itu sudah mulai mengarang hadis. Mengarang hadis apa? Hadis Nabi dibukukan. Maka kitab yang pertama adalah kitab Muwatta'nya Imam Maliki. Itu membukukan hadis. Nah, generasi selanjutnya makin banyak, ada Imam Bukhari, Imam Muslim. Nah, ketika hadis itu banyak sekali diverifikasi. Ada hadis Nabi yang disebut hadis sahih. Hadis sahih itu apa? Hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang yang top market top. Kalau dilihat ini dari siapa ini? Dari si Ahmad. Ahmad dari siapa? Ahmad dari Zaid. Zaid dari siapa? Zaid dari Abu Hurairah. Dilihatnya, oh si Ahmad ini orangnya jujur, cerdas. Zaid juga begitu, sama. Berarti perawinya itu super. Maka potensi salahnya itu kecil sekali. Maka disebut hadis sahih. Yang kedua hadis hasan, yang merawi misalkan generasi kelima nih nulis buku hadis, misalkan Imam Ibnu Majah nulis hadis. Nah, kan nanti disebutkan Anda dapat hadis dari siapa? Saya dari Umar, Umar dari Zaid, Zaid dari Ahmad, Ahmad dari sahabat Nabi. Ada 3 rantai itu. Itu diteliti Pak. Setelah diteliti misalkan Umar Umar ini nggak pernah ketemu Ahmad. Wong Ahmad itu meninggal misalkan tahun 2000, si Umar lahir 2001. Tidak mungkin dia ketemu. Kok dia meriwayatkan dari dia? Ini bukan hasan, ini doif nih. Kalau begini doif. Tapi kalau misalkan Umarnya itu jujur, cerdas, Ahmad juga begitu, Zaid juga begitu. Cuma kecerdasannya tidak, nilainya bukan 9, nilainya cuma 7. Oh, hadis hasan ini. Potensi salahnya lebih gede dari yang awal. Yang doif misalkan hadis ini dari siapa? Dari Umar, Umar dari Zaid, Zaid dari Ahmad. Umar ini orangnya sering lupa. Wah, doif dia mah. Jadi bukan hadis nabinya, tapi hukumnya. Oh, ini karena ada yang meriwayatkan itu adalah hafalannya lemah, maka potensi salahnya besar. Maka disebut hadis doif. Nah, hadis yang doif begini tidak bisa dijadikan pedoman halal haram. Harus, waduh ini haram ini, hadisnya apa? Waduh hadisnya doif, gak bisa pakai hadis ini, cari hadis lain. Nah gitu. Nah ada hadis palsu. Hadis palsu itu apa Pak? Hadis palsu itu dulu pernah ada satu zaman banyak orang ahli nasihat, penceramah gitu. Nah penceramah ini awalnya niatnya baik supaya pendengarnya itu mau melaksanakan petunjuk dia bikin hadis. Dia bisa bicara misalkan bicara Rajab itu hebat, Nabi pernah sabda begini loh, padahal Nabi nggak pernah sabda begitu. Nah ini hadis palsu. Nah ulama-ulama setelah mereka itu memilah-milah, ini hadis palsu, jangan dipakai. Nah maka mereka ada yang ngarang kitab khusus tentang hadis palsu. Karena apa? Karena memang pernah terjadi zaman banyak orang memalsukan hadis. Misalkan Syiah kan cinta Ali, maka bikin hadis-hadis Ali itu begini-begini, padahal tidak, Nabi nggak pernah ucap begitu. Itu hadisnya palsu. Dan ulama kita semuanya sudah ada itu. Itu luar biasanya Islam Pak. Jadi omongan atau sabdanya Nabi itu sangat diverifikasi. Ini potensi benernya 90%, ini potensi benernya 80%, ini potensi benernya 50%. Doif.
Ini sama sekali bukan ucapan Nabi itu, tinggalkan. Nah, itu kronologi ada 3 hadis gitu. Itu adalah usaha para ulama supaya ucapan Rasulullah itu utuh sampai hari kiamat. Jadi kan bukan ucapan Nabi disebutnya hadis palsu, disebut hadis tapi bukan hadis. Misalkan contoh hadis ini, Pak, al-badinjanu dawaun likulli da. Terong adalah obat segala penyakit. Masa ada terong zaman Nabi itu ya. Kelihatan banget palsunya. Terong. Emang zaman Nabi ada terong ya? Wah, ada. Ini pasti ulah penjual terong ini. Nah, ini hadis. Contoh lagi, orang yang fanatik dengan Maulid Nabi. Kita Maulid Nabi, Pak, tapi dasarnya bukan hadis palsu loh. Ada orang yang suka menyampaikan dalam momentum Maulid Nabi, man 'azzama maulidi wajabat lahu syafaati. Barang siapa yang mengagungkan maulidku maka wajib syafaatku. Hadis palsu itu, Pak. Jangan dipakai. Jangan dipakai. Jadi kenapa kita merayakan Maulid Nabi? Bukan karena hadis itu. Kita merayakan Maulid Nabi supaya apa? Mengingatkan umat tentang Nabi Muhammad, akhlak Nabi Muhammad, sirah Nabi Muhammad. Jadi ini gerakan sosial untuk mendakwakan yang diwariskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan pakai hadis yang dibikin-bikin. Itu kelihatan palsunya. Kenapa? Zaman Nabi kan nggak ada maulid. Kok Nabi bicara maulid? Nah, berarti hadisnya palsu. Jadi jangan dipakai. Itu sering disampaikan oleh MC atau kiai ketika ceramah. Jangan. Berarti kiainya mungkin ngajinya belum sampai situ gitu, ngajinya belum sampai situ sehingga dianggap hadis gitu. Padahal bukan hadis. Contoh lagi, man fariha bikudumi Ramadan haramat jasadahu minan nar. Barang siapa yang bahagia ketika datangnya Ramadan, maka dia haram kulitnya dari neraka. Kayaknya nggak ada deh hadis Nabi kayak begitu. Jadi jangan disampaikan pada umat. Itu hadis sering disebut itu di setiap menjelang Ramadan. Padahal hadis itu nggak jelas. Dari mana itu nggak jelas. Nah itu jangan dipakai ini. Karena apa? Terindikasi hadis palsu meskipun maknanya baik, tapi nggak boleh. Tidak boleh kita mengatakan dari Nabi, padahal Nabi tidak pernah mengucapkan seperti itu. Bahasa ulamanya ini hadis palsu. Hati-hati. Siapa khususnya? Khususnya para ulama, para kiai yang mendakwahkan kepada umat harus punya ilmu. Ada lagi, Pak, hadis palsu. Barang siapa sholat tarawih hari pertama pahalanya bla bla bla, tarawih kedua pahalanya bla bla bla, tarawih ketiga, palsu itu, Pak. Palsu. Jadi kalau ada khotib ceramah itu dipanggil diam-diam, Pak Ustadz, itu hadisnya palsu, jangan disampaikan lagi ya. Gitu. Jadi hadis yang kalau kita ambil buku-buku yang apa nggih, yang umum, nggak ada hadis itu, nggak pernah disampaikan. Paling hadis man qoma ramadhana imanan wahtisaban. Kalau sampai detail gitu nggak ada. Pahala tarawih sehari begini. Itu kan ada orang yang niatnya baik, pengen supaya masyarakat itu adalah sholat tarawih tiap hari. Akhirnya, Pak, dibikin hadis, padahal bukan dari Nabi. Itu haram. Bahkan Nabi mengatakan, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang memalsukan ucapanku dengan sengaja, maka siap-siaplah masuk neraka. Jadi kalau ustadznya tidak tahu ya nggak berdosa, Pak. Dia nggak sengaja, tapi kita yang tahu disampaikan. Khususnya DKM. Kalau DKM yang negur kan nggak tersinggung. Diajak ke kamar, Pak Ustadz, saya pernah dengar pengajian hadisnya palsu itu. Jadi kayaknya jangan disampaikan. Nah, kan gitu. Berani, Pak Haji. Ada lagi, Pak Ibu? Nggih. Saya mau bertanya, memperingati Muhammad, tapi di kita Indonesia kayaknya disertai dengan panjang yang besar-besar. Ini pertanyaannya apakah Rasulullah? Terima kasih. Jadi apa hukumnya beringin panjang? Ya halal, Pak. Halal.
selama tidak mubazir. Nah, itu saja ya. Jadi orang kayak Agustusan gitu ya. Agustusan upacara. Apa hukumnya upacara? Ya mubah. Selama tidak ada maksiat yang dilakukan oleh, apa hukumnya memperingati Agustus? Ya mubah selama tidak ada yang dosa. Kalau peringatannya pakai lomba-lomba yang halal ya, lari karung ya halal-halal saja ya. Tapi kalau sudah joget, nah perempuan buka aurat, nah ini haram ini. Sama juga begitu orang siar Maulid Nabi kan hanya siar ini ya, siar. Bagi-bagi makanan tapi dihias, menghiasnya halal saja Pak, ya, hias. Tapi jangan mubazir ya, jangan telurnya dibuang-buang. Nah, dosanya bukan karena panjangnya, dosanya karena mubazirnya. Jadi silakan dibagikan. Nah, itu kan bagian dari siar. Orang bahagia ya silakan bikin panjang halal. Ya. Kan coba yang mengharamkan apa dalilnya panjang itu haram? Ya nggak ditemukan Pak, nggak ditemukan. Itu kan perbuatan yang halal ya, dikatakan halal. Cuma jangan sampai melampaui batas. Bikin panjang patung, ya haram mau patung. Haramnya bukan panjangnya, haramnya patungnya. Gitu. Bikin panjang misalkan gambar. Misalkan perempuan membuka aurat, ya haram. Nah, jadi selama itu tidak ada yang melanggar syariat, bikin kapal-kapalan, ya halal. Itu malah bikin ekonomi naik, orang banyak dapat pekerjaan, itu kan halal-halal saja. Itu mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah boleh puasa nyambung Rajab, Sya'ban, Ramadan? Sya'ban, Rajab, Ramadan. Boleh Pak. Dan itu banyak dilakukan oleh beberapa ulama salaf ulama salaf, tapi nggak semuanya. Ada juga yang tidak berkenan. Jangan puasa penuh kayak Ramadan saja. Jadi ini perbedaan ulama. Ada ulama yang melakukan itu. Rajab, Sya'ban nyambung Ramadan. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Kalau hadis tentang Sya'ban itu jelas jelas Nabi melakukan puasa Sya'ban hampir 1 bulan. Kalau Rajab masuk pada hadis Nabi yang umum. Nabi pernah bersabda, ada seorang sahabat namanya Al-Bahili. Al-Bahili itu ketemu Nabi setahun kemarin, tahun berikutnya ketemu Nabi lagi, dan Nabi nggak kenal, pangling Nabi itu. Lalu Al-Bahili mengatakan, Rasul, Anda kenal dengan saya? Enggak, saya itu Bahili, Nabi Bahili yang tahun kemarin ketemu Nabi. Loh, kamu sekarang kok kurus begini? Nabi, saya nggak pernah batal puasa, tiap hari saya puasa. Waduh, jangan begitu, jangan lakukan begitu, puasalah Ramadan saja. Nabi, saya lebih kuat, ya udah puasalah 1 hari tiap bulan. Saya lebih kuat Nabi, puasalah 2 hari tiap bulan. Lebih kuat lagi Nabi, puasalah 3 hari tiap bulan. Lebih kuat lagi Nabi, lebih banyak lagi, puasalah bulan haram, bulan-bulan haram yaitu, dan juga jangan puasa. Nah itu itu akhirnya apa? Al-Bahili ngotot puasa terus. Kemudian tuanya sakit-sakitan dia nyesel juga. Andai saja dulu ngikuti nasihat Nabi, saya nggak akan sakit-sakitan begitu. Jadi jangan dipaksa Bapak Ibu ya, jangan dipaksa. Kalau kita tidak kuat, jangan. Kalau Bapak Ibu kuat, silakan saja. Fisiknya tidak terganggu, maisha hidupnya tidak terganggu, nafkah istrinya tidak terganggu, ya silakan. Rajab nyambung Sya'ban, nyambung Ramadan. Tapi kalau istrinya tersiksa, Abah ini puasa mulu tiap hari, ya jangan Pak. Jangan.
Bapak malah di kantornya lemes, pegawai pemerintah misalnya, karena tiap hari puasa Rajab, Sa'ban, Ramadan, lemes baik, pelayanan nggak maksimal, justru berdosa itu. Tinggalkan puasa, laksanakan kewajiban dengan baik. Kenapa? Melaksanakan tugasnya wajib, puasanya sunnah. Yang dikedepankan yang mana? Yang wajib. Guru negeri, bayarannya gede, sertifikatnya gede, puasa Rajab sebulan penuh, ngajarnya karep dewek, lemes kan puasa Bapak Ibu ya, dosa. Sebaiknya jangan puasa, tugasmu kerjakan dengan baik, kewajibanmu apa? Mengajar muridnya, Anda digaji, dibayar, dikasih sertifikasi, kerjakan. Jadi mengerjakan sunnah itu harus begitu Pak, nggak sembarangan ya. Apalagi perempuan harus minta izin kepada suaminya. Abah, saya mau puasa Rajab tiap hari. Wih, aja. Jangan puasa Pak. Karena waduh, tiap hari puasa. Waduh, gimana saya? Jangan puasa. Istri harus selalu izin pada suami kalau mau puasa. Kadang istri saya izin, bah mau puasa. Sayanya nggak puasa. Kayak gimana itu? Janganlah, mau saya nggak puasa kok. Jangan. Jadi kalau istri mau puasa harus izin suami. Mungkin itu Bapak Ibu ya. Udah siang, takut kesiangan ya. Kurang lebih maaf. Semoga kita dipanjangkan umur sampai bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Dan dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.